Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal dan inflow asing di saham-saham Big Bang. Kita coba analisa untuk saham yang pertama ya, ada saham BBRI yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham BBRI ditutup melemah ya 1,88%, close di harga 3.606. Kita coba cek ya untuk pergerakan asingnya di saham BBRI. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing masih mencatatkan net sell di perdagangan hari Senin ini sebesar 265 miliar. Kalau kita lihat ya memang untuk saham PPRI dia masih distribusi yang cukup kencang ya kalau kita lihat di sini. Kita coba cek secara teknikal. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham PPRI di hari ini dia break di area supportnya ya di 3.660. Kalau kita lihat yang seperti sempat saya bahas kemarin ya, sebenarnya ini yang menjadi fokus saya untuk saham PPRI itu walaupun di sini candlenya hijau ya, break di atas 3.800 dan ternyata di hari berikutnya ya, dia dibuka gap down ya, dia langsung dibuka turun. Jadi yang perlu kita waspadai kan ini kan di area support. Jadi seandainya support ya 3.650-an ini valid break ya, jebol, dia akan ada kemungkinan besar dia akan menuju support berikutnya di 3.570. Kita bisa pantau untuk besok ya, seandainya dia break di bawah supportnya ya, dia ada kemungkinan besar mengejar support berikutnya di 3.500. Ya seperti yang saya sempat gambar ya, memang dia ternyata mau turun ya kalau kita lihat di sini dia mau jebol supportnya ya. Ya kita pantau aja lah besok untuk di perdagangan hari Selasa ya di saham BBRI-nya. Kalau seandainya dia jebol kita bisa tunggu ya di area-area supportnya untuk BBRI. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBNI ya, yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham BBNI ditutup melemah 1,76%, close di harga 3.900. Kita coba cek untuk investor asingnya ya di saham BBNI. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing hari ini masih mencatatkan net sell ya 29 miliar. Kalau kita lihat di sini memang ada distribusi untuk saham B. Kita coba cek secara teknikal ya. Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya, ternyata dia gagal menguji support 3.900 dan di perdagangan hari ini ya, dia sedang menguji support low yang kemarin terbentuk di tanggal berapa nih, low yang terbentuk di tanggal 9 Oktober ya. Dia sempat menyentuh 3.870-an ya. Jadi ada kemungkinan besar selama dia bertahan di atas support 3.800 dia akan kita hapus dulu, kita hapus dulu. Untuk target resisten terdekatnya di area 20-an ya, kita bisa tandai di 4.110 dan ini valid terjebol, kita hapus dulu ya karena dia berhasil membentuk low baru dan dia gagal bertahan itu untuk ya, jadi kesimpulannya adalah selama dia bertahan di atas 3.870 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk menguji 4.110 sebagai resisten. Tapi seandainya support 3.870 dia berhasil break ditembus, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Untuk support terdekatnya kita bisa tandai untuk paling dekat di area body di area ini ya, di 3.680 dan 3.600 sorry 3.680 dan 3.630 untuk saham BBNI-nya. Kita bisa pantau dulu ya besok seandainya dia jebol ya ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham BBNI-nya.
Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BMRI yang di mana di perdagangan hari Senin ini BMRI ditutup menguat tipis 0,47%, close di harga 4.230. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BMRI. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing masih mencatatkan net sell ya 58 miliar. Jadi dia lebih tipis ya, mengecil ya. Yang kemarin sempat 136 miliar lebih ya. Kita lihat di sini cuman 58 miliar di perdagangan hari Senin. Kita coba cek secara teknikal ya. Kalau kita lihat memang di sini BPNI-nya, dia ada membentuk low baru ya di tahun 2025 ini di harga 4.200 ya, ternyata dia mantul dari area tersebut. Jadi, selama dia bertahan di atas support-nya ya 4.200, dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi kita bisa tandai resisten terdekatnya ya di area 4.400-an ya, kita bisa tandai di area tersebut. Selama dia bertahan di atas support 4.200 untuk Bank Mandirinya. Kita bisa hapus ini ya support kuatnya ya, karena dia berhasil di-break, dijebol, membentuk low baru, hapus itu. Tapi seandainya support ini, nanti seandainya naik gitu ya, gagal ya dan makin turun lagi, waduh, ada kemungkinan besar dia turun lebih jauh lebih dalam lagi untuk saham BMRI-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBCA ya, yang di mana di perdagangan hari Senin ini BBCA ditutup menguat ya 1,01%, close di harga 7.325. Ya, kalau kita lihat memang di sini dia break ya di support support kuatnya ya yang terbentuk di tanggal 8 April. Ya, kita bisa, pantau dulu ya untuk saham BBCA-nya. Takutnya dia turun ya ke area supportnya, dia mantul tipis ya, dikit aja, terus dia melanjutkan penurunannya ya. Kalau kita lihat memang dia bergerak di EMA 20-nya yang cukup kencang, rapih di sini turun terus ya. Walaupun ada candle hijau turun 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 ya. Jadi kita, sebenarnya untuk jangka panjang kita udah bisa ambil ya di area-area support kuatnya ini. Seandainya dia turun ya kita bisa ambil lagi, dan ada untuk jangka panjang saat saham BBCA-nya ya. Kalau kalau kita lihat, per candle ya, kalau dia kita bisa tandai resist area 7.580 ya. Seandainya dia naik dan terjadi rejection ya, nggak kuat di sini, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali. Jadi arahnya sebenarnya masih ke bawah turun ya, kencang, di investor asing juga masih keluar untuk saham BBCA-nya. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ya, ada saham BBTN ya yang di mana di perdagangan hari Senin ini saham BBTN ditutup melemah ya 3,80%, close di harga 1.140. Ya, yang seperti sempat saya bahas kemarin, ternyata dia berhasil break ya menembus area support 1.150-nya, dan di perdagangan hari ini dia ditutupnya di 1.140. Jadi ada kemungkinan besar ya untuk saham BBTN dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk menguji support 1.090 untuk saham, BBTN. Jadi gagal ya dia start ini apa, uptrend-nya ya, gagal karena dia gagal bertahan ya. Jadi nggak menarik ya untuk saham PPTN-nya, jadi ada kemungkinan besar memang dia turun ya untuk mengikuti support 1.090-nya untuk saham PPTN. Jangan masuk dulu ya karena dia, jebol support, kita bisa cari saham yang lain. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham
BNKA yang di mana di perdagangan hari ini, hari Senin, saham BNKA ditutup melemah tipis 0,29%, close di harga 1.695 untuk BNKA. Kita coba cek untuk investor asingnya di saham BNKA. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing ada akumulasi ya di saham BNKA ya. Hari ini pun net buy ya 1 miliar ya. Kalau kita lihat di sini, kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat secara teknikal memang saham BNKA yang seperti saya bahas kemarin-kemarin dia masih bergerak sideways ya di range 1.660 sampai harga 1.740-an untuk sampai NPA. Dan ternyata di perdagangan hari ini dia break ya di bawah EMA 20-nya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan menguji supportnya ya, akan turun kembali ya untuk menguji supportnya. Bisa tanda ya kan dicek ya ekor yang panjang retest dulu kan turun. Dia ada kemungkinan dia akan menguji supportnya ya di 1.660 kita ya kalau yang belum punya barang kita bisa tunggu dulu ya dia membentuk reject di area-area supportnya sebelum dia melanjutkan ke next untuk saham BNK. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ya ada saham BRIS yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham BRIS ditutup melemah 1,90%, close di harga 2.580. Kita coba cek asingnya di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat investor asing ternyata hari ini mencatatkan net sell 5 miliar yang di mana, ada akumulasi ya yang cukup menarik di saham BRIS. Kita coba cek secara teknikal ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal ternyata, eee, jebol ya di area supportnya di support 2.590 untuk saham BRIS ya. Dia terkonfirmasi break ya jebol, tapi di sini masih ada candle yang rendahnya ya di 2.580 tapi arahnya dia mau turun ya kalau kita lihat. Kalau kita lihat memang dia bergerak sideways dan di perdagangan hari ini break ya goal area supportnya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk saham BRIS. Kita bisa tandai area target support berikutnya ya. Jadi kita bisa tandai di sini. Ya, ada kemungkinan besar untuk BRIS dia akan menguji support ya area 2.530-an ya untuk saham BRIS-nya. Kalau yang belum punya barang, bisa tunggu dulu ya, tunggu. Ada kemungkinan besar dia arahnya mau menguji supportnya ya di 2.520-an untuk saham BRIS. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ada saham Arto. Untuk saham Arto ternyata di perdagangan hari Senin ini ditutup menguat tipis ya 0,48%, close di harga 2.110. Ya kalau kita lihat memang saham Arto dia masih bergerak membentuk pola ya, masih cukup menarik ya polanya di symmetrical triangle. Jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya ya untuk menguji, eee, resisten trendline-nya ya di 2.170-an ya. Dan ini sebenarnya kalau dia berhasil break di atas resisten trendline-nya dia akan cukup menarik ya, dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kita bisa pantau ya, sebenarnya kita bisa ambil di area-area supportnya ya, untuk saham Arto masih cukup menarik untuk saham Artonya. Seperti saya sempat cukup menarik untuk saham Arto. Ya, kita coba lanjut untuk sorry nanti kita cek asingnya dulu di saham Arto. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing ya di saham Arto mencatatkan net buy 4 miliar ya, candlenya hijau di sini. Ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya ya untuk saham Arto selama dia bertahan di atas support 2000
70 ya, kita bisa tandai di area support terdekatnya 2070. Seandainya dia berhasil break di bawah supportnya ya gagal pembentukan pola symmetrical triangle-nya. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ada saham BPYP. Ya, yang di mana di perdagangan hari ini saham BPYP ditutup menguat tipis ya 0,54%, close di harga 374. Ya, kalau kita lihat ternyata dia recheck ya di EMA 20-nya, jadi, seperti yang saya bahas ya, ini ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali saham. Ya, cukup menarik ya, kita bisa pantau besok seandainya dia, candle hijau ya, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk secara teknikal cukup menarik, kita coba cek BPYP. Ya, kalau kita lihat ternyata, investor asing dia mencatatkan net buy ya 2 miliar. Kalau kita lihat chart-nya pun cukup menarik ya, ada besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali saham BPY. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.